Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dalam supervisi ini, Komisioner KPU Jatim turun langsung ke rumah warga, ditemani oleh Pantarli beserta Komisioner KPU Nganjuk dan jajarannya. Komisioner KPU Jatim Nurul Amalia ditemani Pantarli, PPS Desa Mlorah, PPK beserta Panwaslu Kecamatan Rejoso, dan Muhyin, Komisioner KPU Nganjuk mendatangi rumah warga. Kedatangan Nurul untuk melakukan monitoring coklit yang sebelumnya sudah dilakukan Pantarli. Dalam prosesnya, Nurul mengecek stiker yang sudah ditempel Pantarli di rumah warga. Selain itu, warga juga ditanyakan sudah didatangi Pantarli untuk coklit atau belum, serta dicocokkan dengan tanda bukti pencoklitan. Sebelum terjun ke rumah warga, Nurul juga memberikan arahan terkait coklit kepada Pantarli dan PPS Desa Mlorah di Balai Desa setempat. Pantarli yang mengikuti forum sempat menyampaikan hasil kerja dan kondisi di lapangan. Nurul berharap Pantarli di seluruh Jawa Timur bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Menurut Nurul, selama ini Pantarli mendapati kondisi yang beragam. Di antaranya, ada Pantarli yang harus melakukan coklit di rumah mantan. Ada pula Pantarli yang harus melewati berbagai medan beresiko. Nurul meminta warga yang belum dicoklit untuk segera menyampaikan ke perangkat desa atau Pantarli setempat. Nurul bisa dijelaskan soal kegiatan di Nganjuk, ini kegiatan apa? Kegiatan di Nganjuk adalah supervisi dan monitoring yang saya lakukan untuk memastikan pekerjaan Pantarli sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh PKPU maupun surat edaran dari KPU RI. Saya berharap pekerjaan itu dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat, akuntabel, dan presisi di lapangan. Jadi pekerjaan ini tidak bisa dianggap enteng karena harus mencocokkan satu persatu nama dengan identitas yang dimiliki oleh pemilih, dan itu harus dipastikan sesuai dengan data yang paling mutakhir. Selama monitoring ini kendala apa yang ditemukan di lapangan oleh Nurul? Kalau selama monitoring kendala di lapangan tidak begitu berarti ya, karena yang saya kunjungi wilayah yang masih mudah dijangkau. Hanya memang beberapa laporan terkait administrasi kependudukan yang ternyata di lapangan masih banyak yang perlu diperbaiki. Dan ini harapan kami hasil coklit ini bisa dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan yang mengurusi terkait data kependudukan, agar nanti data yang kami dapatkan bisa menjadikan sumber data dari Dukcapil untuk memperbaiki data yang mereka miliki. Kalau di lapangan, Bu, ada nggak laporan dari teman-teman di kabupaten kota Pantarlinya itu punya cerita-cerita yang unik? Misalnya kayak tadi ketemu mantan, kemudian mungkin ada yang sudah cerai, kemudian rujuk kembali gara-gara coklit gitu. Banyak. Cerita yang kami dapat banyak. Ada yang KTP-nya itu mestinya namanya dia, sudah benar namanya, karena namanya sama, ternyata data yang masuk di KTP itu nicknya berbeda. Nicknya adalah nick orang yang sudah meninggal. Nah, itu ada ketemu seperti itu. Juga ada ketemu orang yang jenis kelaminnya berbeda dari aslinya. Harusnya laki, tertulis di situ perempuan, atau sebaliknya. Ada juga yang sampai dikejar-kejar anjing. Ada juga yang ngetok-ngetok pintu tidak dibukakan oleh pemilik rumah, terutama yang warga-warga bukan pribumi. Itu banyak kendala yang dialami teman-teman Pantarli untuk melakukan hal itu. Pengalaman menariknya begitu, Bu? Pengalaman menarik ya biasanya itu ada yang dikejar-kejar anjing, model-model begitu ya. Kalau di Jawa tidak terlalu banyak tantangan ya. Meskipun ada juga di wilayah kepulauan, termasuk di Sumeneb, ada juga di Gresik, itu juga ada wilayah-wilayah kepulauan yang itu tantangannya luar biasa karena mereka harus menuju rumah penduduk, mereka harus naik perahu dulu. Jadi di Gresik itu ada yang hanya 3 rumah, jadi satu TPS itu
ada pemilihnya yang rumahnya itu harus naik perahu dulu, dan itu agak jauh, dan tapi tetap harus dicoklit. Nah, itu model begitu. Untuk warga yang masih belum dicoklit barangkali ya, itu harus melakukan apa dan apa yang... Bagi warga yang merasa sudah berKTP setempat tetapi belum dicoklit dan dipastikan identitasnya penduduk di situ, sudah ada KTP L sama KK, maka warga bisa lapor ke RT RW. Itu kalau paling dekat dengan mereka. Kemudian karena RT RW sudah berhubungan dengan Pantarli, juga bisa langsung kalau kenal dengan Pantarlinya bisa langsung menghubungi Pantarli. Atau kalau misalnya sama-sama tidak kenal, tahunya dengan KPU, boleh ke KPU, lapornya ke KPU. Atau ke kecamatan, ke PPK, ke PPS juga bisa. Jadi semua jalur dibuka. Kalau mau datang langsung boleh, mau lewat websitenya boleh, lapor di situ, saya yakin ada, atau dicari nomor telepon Pantarlinya, siapapun pintu. Kalau tidak salah di Nganjuk ada juga helpdesk ya, helpdesk yang ada nomor teleponnya, itu mungkin bisa disebarluaskan di semua tempat agar masyarakat yang merasa belum tercoklit dengan alamat identitas setempat bisa menghubungi nomor helpdesk tersebut, supaya masyarakat Nganjuk terutama bisa dengan mudah, tidak harus melangkah dengan kaki tapi cukup dengan jari mereka melaporkan. Atau paling gampang cek di dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau sudah masuk di sana insya Allah aman, meskipun belum coklit, tapi tetap saja coklit itu perlu dilakukan untuk memastikan, meskipun sudah masuk di cek DPT, tapi perlu memastikan data dukung dokumen itu sesuai dengan data yang kami punya. Bukan kepada Pantarli, bekerja dengan baik, bekerja dengan hati-hati agar selamat, kemudian mohon bisa sesuai prosedur yang ada, karena kalau ada prosedur yang terlewat pasti nanti datanya tidak bagus, tidak akurat. Maka bekerjalah secara step by stepnya dilewati dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, bagi warga yang belum tercoklit, mohon ketika ada petugas Pantarli datang sambutlah dengan baik, karena mereka hanya meminta untuk mencocokkan data kependudukan melalui KK maupun KTPL. Demikian kabar Nganjuk terkini dari Nadi Media. Jangan lupa ikuti terus Nadi Media supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Dari tim Nadi Media, Lindu Aji Luhut Farmiko, Lulu Rohanida melaporkan.